Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk Fun Reading kali ini kita akan membahas request dari seorang subscriber, yaitu kapan dia datang melamar. Tapi saya akan rubah sedikit jadi apakah mereka punya keinginan untuk melamar gitu ya. Kalau iya, sebesar apa keinginan itu dan apakah dalam waktu dekat gitu. Jadi untuk waktu kita tidak bisa berbicara spesifik karena ini general reading. Waktu tiap orang berbeda-beda ya. Jadi waktunya lebih pada apakah dalam waktu dekat atau tidak gitu aja, oke? Kemudian kalau mau lebih spesifik tentu saja personal reading gitu, tapi biasanya memang memberikan range waktu gitu ya. Waktunya itu dijawab dengan range gitu. Cuman kalau personal reading kan ditujukan untuk satu orang, jadi lebih spesifik gitu ya. Bisa juga sih sebenarnya muncul vision angka gitu, lebih spesifik lagi soal waktu gitu. Tapi kalau angka itu bisa ada perubahan sedikit gitu. Kalau range itu kan masih bisa dalam range itu. Cuman balik lagi, masa depan itu kan dinamis ya, yang menentukan adalah orang yang menjalani itu dan bisa jadi ada intervensi semesta juga. Pikiran perasaan orang bisa ada perubahan ya kan, sehingga pertimbangannya, perspektifnya juga sama, bisa ada perubahan juga kan, akhirnya langkahnya juga ada perubahan dan akan berimbas pada waktu juga, waktunya bisa saja ada perubahan gitu, seperti itu. Tapi kalau yang jawabannya adalah range, jadi kalau perubahannya sedikit-sedikit kan sebenarnya masih dalam range itu kayak gitu, bisa jadi seperti itu gitu. Tapi balik lagi sih, semua itu adalah prediksi bukan vonis ya, karena ya masa depan itu adalah dinamis gitu ya. Prediksi, membaca energi saat ini lalu membuat analisa kira-kira kedepannya bagaimana gitu ya, itu adalah prediksi. Ini general reading, fun reading ya, tidak harus resonate untuk semua orang, jadi silakan ambil yang resonate dan tinggalkan saja yang tidak ya. Kemudian ingat, kalian yang mau mengikuti fun reading ini, kalian menanyakan orang yang memang sudah kalian ketahui punya perasaan sama kalian. Kalian pun tahu dengan intuisi kalian, atau kalian juga sudah sama-sama tahu kalau kalian punya perasaan gitu, mereka punya perasaan sama kalian gitu, ada ketertarikan di situ ya. Bisa lewat intuisi, bisa juga memang sudah ada komunikasi gitu. Tapi yang pasti jangan menanyakan orang yang tidak kenal kalian. Kalian suka sama mereka, atau mungkin itu idola kalian, atau kalian pernah bertemu di suatu tempat tapi dia atau mereka itu tidak kenal kalian. Nah, itu tidak disarankan untuk mengikuti ini gitu, karena ini ditujukan untuk mereka yang sudah punya ketertarikan sama kalian, artinya sudah mengenal kalian gitu ya, kayak gitu. Oke, jadi kalian silakan pikirkan orangnya, lalu pilih yang sesuai dengan intuisi kalian, dan ingat ini hanya fun reading, hanya general reading ya. Oke, silakan ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Pilih yang sesuai dengan intuisi, lalu cek di description box. Biasanya saya taruh timestampnya di situ ya. Jadi ini kartu 1, kartu 2, kartu 3, kartu 4. Langsung cek di description box sesuai dengan kartu yang kalian pilih. Oke, kita langsung ke kartu nomor 1. Oke, ini untuk grup 1 ya, yang memilih kartu 1 ya, grup 1. Kalau yang saya lihat di sini, ini ada King of Cups ya, King of Cups, Four of Wands. Jadi kalau saya lihat ini tuh sudah dalam waktu dekat. Iya. Di sini ada King of Cups ya. Eight of Pentacles, Nine of Swords, The Priest atau Hierophant, kemudian Page of Pentacles, Queen of Pentacles, High Priestess. Four of Wands itu ada di situ. Jadi kalau saya lihat di sini sih, ya mereka punya keinginan untuk menikah dengan kalian, mereka punya keinginan untuk melamar kalian gitu ya. Yang maskulin memang ada niatan untuk melamar, itu pasti, karena ini keinginan itu ada di dua orang gitu, jadi keduanya punya keinginan yang sama. Kalau yang feminin itu pasti juga akan akan berbicara soal pernikahan gitu. Jadi nggak pasif menunggu juga, kayaknya nggak sih, pasti berbicara juga ke maskulinnya. Terserah itu mau dianggap melamar atau tidak, karena ini kan yang nonton mungkin bukan, walaupun mayoritasnya wanita gitu, tapi juga ada pria gitu. Tapi intinya maskulin atau feminin ini sebenarnya tidak membahas gender sih, tapi lebih pada energi yang dominan gitu ya. Cuman yang maskulin memang ingin melamar. Kalau yang feminin juga punya keinginan yang sama, cuman lebih pada
langsung berbicara pada maskulinnya soal komitmen, soal pernikahan, niatan kedepannya bagaimana itu dibicarakan. Karena kan tidak semua orang seperti itu. Ada orang yang to the point berbicara, ini mau dibawa kemana, bagaimana keseriusannya. Ada orang yang cenderung menunggu pasangannya berbicara aja gitu, tidak mau memancing, tidak mau membuka pembicaraan itu, tapi inginnya sih inisiatif dari pasangannya, ada yang seperti itu. Tetapi kalau saya lihat di sini keduanya punya keinginan yang sama, punya perasaan yang sama, ya, iya jelas. Jadi kalau melihat lagi pertanyaannya, apakah mereka punya keinginan untuk melamar? Iya. Sebesar apa? Aduh, ini besar sih. Udah yakin banget harus menikah sama orang itu. Sudah yakin banget jodohnya adalah orang itu. Itu sudah yakin banget langkahnya itu menuju ke satu orang itu. Itu kalau yang saya lihat di sini, oke? Jadi udah cukup besar ya di sini keinginannya untuk melamar, untuk mengajak menikah, untuk berkomitmen. Apakah dalam waktu dekat? Ini saya lihat dalam waktu dekat. Paling gini deh, kalau sebenarnya ini kan masa pandemi ya. Jadi tidak tidak disarankan mungkin untuk buat acara besar ya, dengan banyak orang berkumpul karena mengingat pandemi gitu kan. Walaupun mungkin ada yang menikah di tahun ini gitu ya, cuman mungkin tidak buat acara yang yang mengundang banyak orang gitu mungkin ya. Saya nggak tahu, nggak melihat berita secara keseluruhan soal pernikahan sih ya. Cuman maksudnya kan memang sempat ada larangan untuk buat acara yang membuat banyak orang berkumpul di suatu tempat gitu kan dengan jarak yang berdekatan, kan memang sempat ada larangan seperti itu kan karena masa pandemi. Tapi intinya ini sudah waktunya udah dekat kalau saya lihat. Kalaupun misalkan tidak memungkinkan atau agak sulit untuk merealisasikan di tahun ini karena masalah kondisi ya. Tapi kalau dari orangnya sih saya melihat sebenarnya sudah siap sih, secara mental siap, dan memang secara materi sudah dipersiapkan gitu. Jadi gini, materi itu kan relatif ya. Jadi kalau berbicara banyak cukup itu relatif, tiap orang itu berbeda-beda ya standarnya. Cuman buat mereka ini siapapun yang memilih di sini, kalau ini resonate, secara materi itu sebenarnya sudah cukup untuk menikah gitu, untuk bersama, untuk berkomitmen gitu. Dan yang paling penting itu secara mental juga harus dipersiapkan ya, karena kan menikah itu bukan hanya tentang materi gitu ya. Ini sih sebenarnya semuanya sudah udah siap sih kalau menurut saya gitu. Sekedar untuk menikah sebenarnya secara materi udah siap gitu, tapi kan masing-masing orang beda-beda ya. Maksudnya ada yang maksudnya kalau kita merujuk pada jumlah ya itu standar masing-masing orang berbeda, tetapi intinya ini sudah cukup kalau yang saya lihat sih, oke? Saya sih kalau yang saya lihat ini kemungkinan tahun depan sih. Kalau ada yang nekat untuk segera merealisasikan di tahun ini ya mungkin saja ada gitu ya, mungkin saja gitu. Tetapi kalau saya lihat sih ini tahun depan, dan tahun depan itu cepet loh menurut saya, karena kan ini aja udah mau ke akhir tahun ya. Jadi ini hanya menyelesaikan beberapa hal ya, mempersiapkan beberapa hal ya, sehingga tahun depan itu tinggal menikah. Kalau saya lihat ini udah dalam waktu dekat ini. Saya sih melihat paling lama itu tahun depan. Tapi kalau saya lihat di sini, ini bisa jadi awal-awal tahun depan atau sampai pertengahan lah ya. Cuman selambat-lambatnya tahun depan ini menikah sih kalau saya lihat. Oke, seperti itu. Bisa aja mungkin menunda untuk tahun ini gitu. Tapi tahun ini kan juga cuman tersisa beberapa bulan ya. Maksudnya ini udah mau ke akhir tahun, mau ke penghujung tahun. Tapi ini bulan September ya. Ya kan, ini September. Ya sebenarnya udah dekat sih ya, karena cuma tinggal Oktober, November, Desember, cuma 3 bulan lah, sekitar 3 bulan gitu. Jadi ya ini cuman sisa-sisa dari 2020 ya. Jadi saya pikir ini udah
udah dekat sih waktunya. Oke. Four of Wands ya, jelas keinginan untuk menikah, terutama dari maskulin gitu ya. Di sini ada the priest dan ada high priestess. Jadi udah jelas sih kalau saya lihat memang kalian ini berpasangan ya. Berpasangan memang kalau saya lihat di sini, kalau ini resonate ya, ini jodoh sih. Kalian juga sama-sama lebih spiritual gitu. Maksudnya kayaknya perjalanan cinta kalian bisa jadi nggak mudah ya untuk kalian bersatu gitu ya. Kayak gitulah intinya. Jadi ini juga bisa menstimulus sisi spiritual dan kebijaksanaan kalian. Jadi kalian menjadi apa ya, banyak belajar di sini, lebih dewasa, lebih bijaksana lagi, lebih spiritual gitu. Jadi ini ya, ini adalah hasil dari apa yang kalian lalui untuk terus memperjuangkan hubungan kalian kalau saya lihat. Oke. Kemudian ini kan ada Eight of Pentacles ya, dan Nine of Swords. Jadi kalau saya lihat di sini, ini bisa jadi ada kekhawatiran ya. Jelaslah Nine of Swords di sini. Cuman gini, kekhawatirannya mungkin lebih pada apakah ini sorry, cukup gitu untuk membangun keluarga gitu. Mungkin lebih pada kekhawatiran soal materi. Tapi di sini saya lihat setidaknya maskulin lah, atau keduanya sebenarnya bekerja keras untuk bisa memaksimalkan materi ya, sehingga pernikahan ini dan keluarga itu pernikahannya lancar, keluarganya juga stabil ya secara materi gitu. Jadi ada kekhawatiran soal materi memang. Mungkin karena pandemi juga kali ya, bisa jadi kekhawatirannya berasal dari situ, karena pandemi ini kan kena di banyak aspek kehidupan ya, terutama ekonomi gitu. Jadi intinya sih kalau saya lihat sih sudah cukup ya. Kalian sendiri itu juga orang yang apa ya, punya pemikiran yang lumayan sama gitu ya. Jadi salah satu dari kalian juga pekerja keras, yang lainnya itu sangat bertanggung jawab gitu. Jadi ketika mencintai seseorang, sangat merasa bertanggung jawab dengan orang itu gitu. Jadi apa ya, cinta yang diikuti tanggung jawab gitu loh. Jadi menurut saya hal itu tuh sebenarnya sudah modal untuk kalian menikah ya. Rasa tanggung jawab ya, kerja keras. Itu udah modal sih. Maksudnya kalaupun ekonomi itu bisa naik turun, tetapi dengan apa ya, sisi kerja keras ini saya pikir itu masih membantu lah gitu. Kekhawatiran itu memang ada, cuman saya melihatnya masih oke di sini. Ya, kedepannya bagus kok. Maksudnya ekonomi itu masih baik lah. Karena ya ini, sisi kerja keras itu yang berusaha mencari jalan untuk menarik yang namanya material abundance, dan itu nggak salah ya, karena itu juga untuk mensejahterakan kalian ya, keluarga kalian nanti kalau sudah punya anak ya kan, mensejahterakan anak-anak juga. Jadi itu adalah hal yang wajar sekali gitu. Jadi itu saja sih menurut saya ya. Ini keduanya udah sangat-sangat saling mencintai. Mungkin kalian ini apa ya, kalau di kartu ini, kalau yang saya lihat bisa jadi, apalagi ada Nine of Swords juga ya. Nine of Swords ini memang yang saya lihat sih kekhawatiran lebih pada kondisi materi gitu. Cuman bisa juga ini ada kaitannya buat sebagian dari kalian itu kaitannya sama keluarga. Jadi bisa jadi ada keluarga yang menuntut lebih atau menuntut keadaannya ya, keadaan yang lebih gitu bisa jadi ya, atau menuntut sesuatu yang mungkin belum kalian miliki atau tidak kalian miliki ya, tergantung juga yang dituntut apa gitu. Kalau yang dituntut masalah persamaan
adat istiadat, background, itu kan susah ya. Karena sudah terlahir, sorry ya, misalkan yang dituntut itu masalah kayak etnis, apa ya, kayak ya itu tadi apa, em, ya itu bisa etnis atau ras atau suku gitu kali ya, kayak gitulah intinya. Kalau yang dituntut seperti itu kan susah ya, karena sudah terlahir di situ gitu, dari keluarga itu gitu kan, bingung. Misalkan orang apa ya, orang Amerika gitu, terus keluarganya nuntut kamu harus nikahnya itu sama orang Jepang misalkan, ya itu susah dong, kan dia udah terlahir sebagai itu gitu ya kan, apalagi kalau rasnya beda banget gitu. Maksudnya gini, dia itu lahir misalkan dari Asia Timur, maksudnya keturunan Asia Timur, secara genetik juga begitu gitu. Jadi bukan hanya lahir di Asia Timur, tapi genetik juga. Kan bisa aja orang bule, maksudnya orang Kaukasian tapi lahirnya di Asia Timur, kan bisa ya. Tapi ini secara genetik memang dia Asia Timur gitu kan, misalkan. Kemudian orang keluarga menuntut kamu harus menikah sama Kaukasian. Nah itu susah juga kan, memang dia sudah terlahir secara genetik kayak gitu ya kan, harus nunggu reinkarnasi lagi dong. Iya kalau beneran terlahir seperti itu ya kan, bisa aja situasinya juga berbeda. Jadi ya itu susah, maksudnya tergantung tuntutannya gitu. Kalau tuntutannya itu yang seperti itu tuh jelas tidak dimiliki dong ya. Kalau yang dituntut itu hal-hal yang seperti itu dan sudah memang terlahir seperti itu, ya itu berarti sudah jelas tidak bisa dimiliki gitu kan, bukan tuntutan yang tidak bisa dimiliki gitu. Tapi kalau tuntutannya itu lebih pada jumlah materi, kesuksesan, pencapaian gitu, itu kan masih bisa diupayakan gitu. Jadi makanya tadi saya bilang tergantung tuntutannya. Ada tuntutan yang mungkin belum kalian penuhi gitu, atau belum bisa kalian penuhi, tapi bisa juga tuntutan yang tidak bisa kalian penuhi. Nah, kalau soal masalah ras, ya kan, suku, kayak gitu kan sudah tidak bisa dipenuhi lagi karena sudah terlanjur terlahir seperti itu dari keluarga itu, DNA-nya seperti itu. Jadi ya itu salah satu tuntutan yang tidak bisa dipenuhi kalau itu ya. Kayak gitu sih. Tapi kalau soal materi oke lah, masih bisa. Jadi ini tergantung situasi kalian gitu. Karena ini kan general reading gitu. Jadi kalau saya lihat di sini nih, masalahnya bisa seperti itu. Ada hambatan dari keluarga, faktor eksternal lah. Keluarga itu kan masuk faktor eksternal. Karena kalau saya lihat secara internal kalian itu sebenarnya cukup kompak di sini. Kalau saya lihat sih seperti itu. Saya sih melihat energi di sini ya, merasakannya juga kompak. Jadi kalau kalian merasa tidak kompak, mungkin tidak resonate gitu. Karena ini kerasa banget keduanya ini. Chemistry-nya juga. Jadi kemungkinan ini lebih pada faktor eksternal. Masalah persetujuan keluarga itu bisa juga itu jadi hambatan gitu. Alasannya bisa pada materi, background kayak gitu. Materi juga gini sih. Ada juga dari salah satu pihak yang merasa ingin lebih dari ini, cuman karena situasinya seperti ini, jadi ini mengundang kekhawatiran. Tapi tenang aja, keadaan itu masih bisa berubah kok ke depannya, oke? Kan tadi saya bilang secara materi sebenarnya masih bagus ini. Kedepannya kalian bisa, semoga. Tapi kalau saya lihat di sini sih bisa menarik material abundance yang lebih gitu. Karena memang ini ada Queen of Pentacles, Page of Pentacles ya, Eight of Pentacles. Jadi memang sisi kerja keras itulah yang membuat kalian ini bisa menarik material abundance lebih lagi ke depannya gitu. Ini kan situasinya saat ini begini gitu. Jadi ya soal itu masih bisa lah berubah gitu ya. Kalau saat ini sedang ada penurunan, nanti kedepannya bisa naik gitu. Jadi pokoknya oke lah. Kemudian ini di kartu ini saya lihat sih ini bisa saja kalian berpisah karena masalah pandemi ya. Jadi ada kerinduan karena mungkin lama tidak bertemu gitu ya, dan bisa juga karena masalah faktor eksternal tadi sehingga kalian terpisah gitu ya. Ya itu sih, mungkin kalian itu ingin mempercepat pernikahan, tetapi karena faktor eksternal tadi, materi itu sebenarnya kalau saya sih menyebutnya materi itu, materi di sini ya, itu faktor eksternal.
Kalau materi jadi faktor internal, itu salah satu pihak itu tidak puas dengan keadaan pasangannya, itu bisa jadi faktor internal karena itu ada di dalam pasangan itu kan, ada salah satu yang tidak puas, tidak menerima seutuhnya gitu. Jadi itu adanya perbedaan perspektif, keinginan, ekspektasi gitu ya. Jadi itu jadi masalah internal gitu. Tetapi kalau keduanya itu sebenarnya kompak-kompak aja, bahagia aja, maksudnya bisa menerima keadaan itu, jadi jadi materi itu bisa jadi faktor eksternal, mungkin karena keadaan yang seperti ini situasinya, ya kan? Tapi ke depan masih bisa ada perubahan, baiklah. Semoga ya, semoga. Kalau yang bagus nggak apa-apa diamini gitu aja. Semoga. Kalau yang saya baca sih begitu gitu, oke? Ya, jadi kalau saya lihat ini mungkin ada penundaan pernikahan sebelumnya. Nah, itu yang bikin sedih di sini ya, kerinduan, keinginan untuk segera merealisasikan sempat tertunda. Tapi ini kedepannya saya pikir sih relatif cepat lah kalau dilihat di sini, oke? Oh ya, oke, ini. Iya, ini ya, ada kartu ini. Ini saya lihat sih, ini juga membuktikan keadaan, bukan keadaan, kecepatan kalian menikah itu lebih lagi gitu. Ini bisa jadi faktor yang membuat kalian lebih cepat lagi, mempercepat lagi pernikahan itu, waktunya gitu. Bisa jadi potensi itu gitu sih. Tapi pokoknya ini kan general reading, jadi tidak semuanya itu punya situasi yang sama gitu. Cuman ini tidak harus diartikan artinya ada adanya kehadiran anak gitu. Tidak selalu diartikan seperti itu sih. Cuman ini bisa merepresentasikan energi di sini tuh besar, sehingga waktu untuk menikah itu jadi lebih cepat gitu loh. Kayak gitu, nggak harus diartikan dengan anak, nggak harus sih. Walaupun kan masing-masing orang bisa berbeda karena ini general reading gitu. Tapi saya lihat energi di sini itu cepat gitu atau aktif gitu, sehingga yang saya baca sih realisasi pernikahan itu cepat gitu, kayak gitu sih. Oke. Kalau soal melamar, kayaknya orang ini juga sudah mengutarakan ya keinginannya untuk berkomitmen. Jadi bisa jadi saat kalian ikut fan reading ini, mereka itu sebenarnya sudah mengajak menikah gitu. Kalian berdua sudah berbicara soal itu, artinya sudah terjadi kan soal pelamaran itu, saya pikir. Tapi kalau pertanyaannya pernikahan itu cepat, saya lihatnya begitu ya. Tidak lebih dari tahun depan, kemungkinan malah awal-awal sampai pertengahan kayak gitu. Itu sudah paling lambat ya akhir tahun depan, tapi saya pikir kebanyakan lebih cepat dari itu sih. Oke? Itu saja dari ini kartu 1. Jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di fan tarot reading lainnya, fan reading lainnya. Oke, bye. Oke, untuk grup 2 yang memilih kartu ini, jadi kalau saya lihat di sini, kalian berdua siapapun kalian di sana ya, yang nonton ini kan lebih dari satu pasang lah pastinya, setidaknya. Oke? Kalian itu kalau saya lihat itu sebenarnya koneksinya lumayan kuat ya. Bahkan ini di kartu ini ya, seperti kartunya gitu. Saya lihat sih seperti kartunya ini ya. Jadi ini menjelaskan soal telepati gitu. Jadi telepati kan di situ. Jadi kalau saya lihat itu sadar atau tidak, ini kalau yang saya baca ya, kalian itu sebenarnya diam-diam itu sedang melakukan telepati, sadar atau tidak. Jadi apa yang kalian pikirkan itu sebenarnya sedang mereka pikirkan. Kalau kalian tiba-tiba memikirkan sesuatu, itu bisa jadi pesan dari mereka atau mereka sedang memikirkan itu gitu. Jadi
Seperti itu kalau saya lihat. Dan kalau saya lihat kemungkinan sebagian, oke, kita ngomong sebagian aja, nggak usah sebagian besar atau sebagian kecil, tapi sebagian dari kalian itu akhir-akhir ini beberapa kali atau setidaknya pernah lah memimpikan orang ini gitu, ya kan? Kalau saya lihat sebenarnya itu kalian sedang berkomunikasi sih, ya, sadar atau tidak ya, kalian sedang berkomunikasi. Nah itu sih maksud saya, koneksi kalian itu semakin tebal, semakin kuat ke sini itu. Oke. Kemudian di sini itu ketertarikan secara fisik itu besar, passion itu besar ya. Terlihat dari kartunya apa di sini. Nah itu besar banget ya passion di situ ya. Tapi kalau saya lihat di sini sih ini bukan passion aja, bukan tentang passion aja, tapi memang keinginan untuk berkomitmen di situ juga besar gitu. Ada lah intinya, bukan hanya sekedar ini passion ini. Tapi memang ini kelihatan banget diawali oleh ketertarikan fisik yang besar itu. Oke. Nah, kalau saya lihat di sini, orang ini sebenarnya ingin banget ya, maksudnya menikah sama kalian ya. Di sini ada dua Ace of Wands, Ace of Pentacles. Benar-benar ingin memulai sesuatu yang baru, membangun sesuatu yang baru sama kalian. Mereka ini walaupun mungkin player gitu, tetapi kalau saya lihat di sini, keinginan untuk seriusnya tuh besar. Kayak gitu. Orang kayak gini, orang kayak gini. Nah, iya sih, kelihatannya kalian tuh ya mungkin vice versa ya, itu tipe banget, secara fisik itu tipenya gitu. Tapi bukan fisik aja, mungkin bisa jadi pemikiran atau yang lainnya lah. Mungkin di matanya itu seksi gitu kan, pemikirannya atau apa yang dimiliki, apa ya, setiap orang kan punya passion ya, maksudnya passion di sini passion dalam hal pekerjaan atau hobi gitulah. Nah, mungkin apa yang kalian sukai ini bisa vice versa ya. Apa yang kalian sukai itu, apa yang kalian geluti itu juga seksi di mata orang tersebut gitu. Bisa vice versa. Cuma di sini ketertarikannya besar banget ya. Jadi passionnya besar, tapi keinginan untuk serius itu juga ada, bukan hanya sekedar passion. Nah, di sini ada Ten of Pentacles. Jadi keinginannya untuk bersama, punya keluarga itu besar, udah. Cuman keberaniannya yang belum besar kalau saya lihat ya. Page of Sword di sini, tetapi dia sedang berusaha untuk menuju ke arah situ gitu. Gimana ya? Keinginannya besar, cuman keberaniannya yang belum besar gitu. Kayaknya di sini banyak sekali faktor ya. Mungkin gengsi, mungkin takut ditolak, mungkin juga kalian terlibat suatu keadaan yang agak menyulitkan kalian bersama gitu. Ya, saat kalian bersama itu memang harus ada beberapa yang dikorbankan di luar sana gitu. Jadi memang, nah di sini ada Seven of Wands ya. Di sini tuh kalau yang saya lihat sih lebih pada realita keadaan. Kok realita terus keadaan ya. Pokoknya realita di antara kalian itu keadaannya cukup sulit untuk kalian bersama gitu. Kelihatannya sulit, tapi ini memang butuh keberanian besar. Sulit itu relatif ya, kalau dilihat keberanian yang untuk kalian bersama memang butuh keberanian besar. Kalau orang yang punya keberanian besar itu kelihatan tidak sulit ya, tapi kalau orang yang banyak pertimbangan terus keberaniannya ciut, nah itu akhirnya jadi sulit gitu. Cuman memang banyak hal yang harus dilewati sih. Ini bisa juga mungkin keadaan kalian ya yang macam-macam ya, orang itu bisa jadi keadaannya mungkin, tadi kan saya sudah bilang, saya sih tidak melihat adanya third party situation, walaupun itu bisa saja terjadi gitu ya. Third party situation itu bisa saja terjadi karena Seven of Wands ini pokoknya situasinya itu membuat kalian itu agak sulit bersama ya. Jadi butuh keberanian besar dan tidak menghiraukan pandangan atau perkataan orang selama
apa yang kalian lakukan atau yang kalian upayakan itu sebenarnya tidak ada salahnya, misalkan kayak gitu. Gitu sih. Ya tahu ini sih gimana ya, karena ini general reading kita nggak bisa berbicara spesifik ya, tapi pokoknya ada hal-hal ya yang menyulitkan itu. Selain pride dan gengsi, kalian ini kalau saya lihat mungkin belum benar-benar terbuka perasaannya satu sama lain ya, jadi baru keinginan yang terpendam ini bisa jadi, belum ada komunikasi terbuka ini. Nah itu juga melawan pride itu juga bisa aja besar, butuh kekuatan besar ya. Jadi pokoknya Seven of Wands itu keadaan lingkungan kalau saya lihat. Keadaan lingkungan, background, situasi kalian. Bisa juga kan orang berbeda. Lokasi itu juga bisa, background juga bisa, lingkungan juga bisa, keadaannya mungkin juga bisa. Mungkin keadaannya bisa jadi sudah dijodohkan atau direkomendasikan dengan orang lain, atau bisa juga mungkin bukan berarti sudah menikah, tapi mungkin sudah ada seseorang yang dekat sebelumnya. Nah itu macam-macam, kompleks. Pokoknya intinya ada hal yang harus kalian lawan di sini ya. Adanya perasaan tidak enak itu terutama. Cuman gini lah, kalau kalian merasa apa yang kalian lakukan itu benar atau tidak ada salahnya, dan ini memang perasaan yang nyata, ya sudah gitu ya, beranikan. Tetapi kalau kalian merasa intuisi dan hati nurani kalian merasa itu tidak benar gitu, ya udah nggak usah lakukan gitu aja ya. Jadi nggak usah setengah-setengah gitu ya, kayak gitu. Gini, mungkin ada tuh quote yang bagus ya, kata-kata bagus dari filmnya judulnya Jokowi bukan sih, saya nggak tahu ya. Filmnya sih memang menceritakan tentang Bapak Joko Widodo gitu ya, tapi judul filmnya Jokowi apa ya, nggak tahu ya, nanti dicek lagi kalau saya salah. Oke. Cuman di situ kakeknya Bapak Joko Widodo itu bilang dalam bahasa Jawa sih, katanya gini ya, kalau nggak salah ya, kalau salah dikit ya mohon maaf nih. Saya campuran aja ya bahasa Indonesia dan bahasa Jawa sih. Pokoknya intinya gini, saya campuran ya bahasa Indonesia bahasa Jawa, soalnya agak saya kalau ngomong bahasa Jawa mungkin kedengeran agak aneh, jadi campuran aja. Kalau wani ojo wedi-wedi, bukan kalau si lek wani ojo wedi-wedi, lek wedi ojo wani-wani, kalau nggak salah gitu ya bahasa Jawanya. Pokoknya intinya itu kalau takut nggak usah berani-berani, nggak usah sok berani-berani gitu. Kalau berani nggak usah takut-takut gitu. Jadi intinya jangan setengah-setengah, berani atau enggak. Kalau nggak berani udah nggak usah, mundur aja, nggak usah sok-sok memberanikan diri tapi nantinya jatuhnya setengah-setengah, jadi nggak totalitas gitu. Tapi kalau berani ya udah nggak usah takut-takut, lanjut aja gitu, gaspol gitu. Intinya sih sebenarnya gitu poinnya. Oke. Jadi gitu, ini kalian sendiri tahu jawabannya lewat intuisi dan hati nurani kalian berdua, tapi setidaknya kalian melakukan komunikasi dulu deh, karena kalian selama ini mungkin komunikasinya hanya telepati kali ya, secara perasaan. Keinginan itu dipendam terus, makin besar, dipendam terus, sampai sejauh ini saya lihat masih dipendam ya, walaupun keinginannya makin besar gitu, pikirannya makin liar gitu. Liarnya itu gini, udah liar membayangkan berkeluarga, menikah, punya anak, terus punya, ya pokoknya membangun rumah tangga bagaimana, punya keluarga, terus dibangun bersama-sama begini, begitu. Pokoknya pikirannya sudah seliar itu, tetapi kata-katanya itu belum ada komunikasi secara eksplisit selain telepati kalau saya lihat di sini. Oke? Nah, ini Seven of Wands itu juga sebenarnya menggambarkan beban yang harus kalian lawan itu, ya tadi saya udah bilang besar, bisa dari lingkungan, bisa dari pride, bisa semua faktor itu jadi satu gitu kan. Tapi sebenarnya masih ada harapan di sini, ada kartu The Star, ada harapan kalian bersama ya. Terus di sini saya lihat maskulinnya itu sedang bekerja keras banget ya, bekerja keras banget, mungkin lebih pada bekerja keras banget untuk mencapai material abundance. Sebenarnya secara ekonomi sih udah bagus, cuman orang ini mungkin karena situasi ini, masalah ini, akhirnya
cenderung ingin melampiaskan lewat bekerja, ingin fokus bekerja gitu. Jadi bekerja terus. Jadi akhirnya untuk menenggelamkan pikiran-pikiran dan perasaan yang ini ya, perasaan ingin menikah, mencintai, passion ya, perasaan itu, keinginan itu berusaha terus dipendam dengan mencari pelampiasan lain, yaitu bekerja gitu ya. Tapi kayaknya itu sia-sia gitu. Maksudnya bekerjanya sih tidak sia-sia, cuman usaha untuk menenggelamkan perasaan itu, keinginan itu kayaknya sia-sia, karena makin lama itu makin besar, sulit untuk dibohongin gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau saya lihat di sini akan ada komunikasi yang datang sih. Karena ini kayaknya energinya ini jelas beda dari kartu satu atau grup satu sih. Kalau grup satu itu sudah jelas, udah ada pembicaraan, udah lama, kayaknya hubungannya juga udah cukup stabil, cuman masalah realisasi menikah aja gitu. Tapi kalau ini belum berbicara deh, kayaknya masih kode-kodean atau masih dalam hati, pokoknya belum ada pembicaraan secara eksplisit. Tapi di kartu ini tenang aja, kalau saya lihat sih, kalau ini resonate, akan ada komunikasi yang datang ya, akan ada komunikasi yang terbuka. Jadi akan ada yang berbicara tentang perasaannya dan berbicara tentang perasaannya dan niatannya gitu, atau keinginannya gitu. Itu kalau saya lihat di sini. Terus bisa juga sih yang feminin itu kelihatan sedikit defensif di sini, itu juga bisa, sehingga membuat yang maskulin tuh makin takut gitu. Jadi balik lagi sih, kalau saya lihat ini juga ada masalah pride dan ketakutan gitu. Mungkin melihat sisi feminin begitu, jadi takut kalau ditolak, mungkin juga mereka tidak biasa ditolak, takut berbicara secara terbuka gitu. Walaupun sebenarnya mereka juga bukan tipikal yang takut untuk mengajak bukan pasangan ya, maksudnya mengajak ya, mungkin ya orang-orang yang disukai lah, atau gebetan atau crush gitu, atau orang yang ditaksir gitulah. Karena kalau saya lihat ini kayaknya maskulinnya itu sebenarnya bukan orang yang tertutup, pemalu sama orang-orang yang dia taksir, itu kayaknya sih enggak. Justru saya lihat sih bukan berarti player ya, cuman bisa juga sih ada sisi playernya gitu. Iya, bisa jadi ada sisi itu. Sisi justru bukan tipikal yang pemalu ya. Saya lihat sih sebenarnya tipikal yang suka bereksplorasi, justru yang suka adventure gitu, suka petualang, terutama dalam cinta juga. Jadi bukan tipikal yang pemalu, terus riwayat percintaannya itu minim, itu kayaknya enggak deh. Tapi bukan berarti harus banyak juga sih ya, kayaknya gitu. Jadi kalau ada komunikasi yang terhambat, itu lebih pada deg-degan ya gitu sih, maksudnya gugup, nervous gitu, karena mungkin orang yang mau dia dekati saat ini, crushnya saat ini bisa vice versa ya, itu orang yang agak beda dari umumnya yang mereka dekati gitu. Jadi ini bikin mereka lebih nervous ya. Terus ada pride yang besar juga. Jadi itu semua sih bisa menjadi faktor kenapa komunikasi itu belum terbuka sampai saat ini gitu. Tapi kalau saya lihat ini energinya itu sebenarnya 50-50 ya. 50-50 itu gini, mereka itu punya keinginan besar, tapi hambatannya itu, ini sebenarnya bukan berarti hambatannya benar-benar terlihat besar ya. Kadang hambatan itu tidak terlihat tapi kerasanya besarnya itu apa? Perasaan, ketakutan. Jadi diri sendiri itu bisa jadi hambatan gitu. Diri sendiri itu bisa jadi tantangan besarnya itu justru ada pada diri sendiri, keberanian gitu. Iya kan? Jadi itu nggak kelihatan di depan karena ada dalam diri sendiri gitu. Jadi hambatan itu tidak selalu semua itu terlihat. Bisa saja tidak terlihat tapi terasa besar gitu bebannya. Nah, itu bisa jadi merujuk pada diri sendiri. Jadi kalau saya lihat di sini energinya itu besar banget untuk ingin bersama gitu ya. Benar-benar ini tuh udah jatuh cinta, benar-benar aduh udah deh sama yang ini aja, aduh pokoknya keinginannya gitu banget deh. Ini udah pandangan ideal menurut mereka sih, bahwa pasangan itu udah ini yang seperti ini gitu. Jadi keinginan itu besar. Cuman
ketakutannya juga kayaknya agak besar gitu. Ya bukan agak, lumayan besar. Jadi porsinya bisa 50-50 gitu. Gimana sih? Ini kan kayak plus 10, tapi hambatan atau ketakutan itu bisa saja dibilang minus 5. Akhirnya apa? Jadinya plus 5 kan? Jadi lumayan bisa dengan keinginan sebesar itu dan ketakutan sebesar itu cukup cukup memotong banyak porsi dari energinya, energi yang keluar gitu. Kayak gitu sih. Tadi hitungannya dari keinginannya plus 10 sama kalian, bisa vice versa. Terus hambatannya mungkin melawan diri sendiri dan lain-lain gitu, minus 5. Jadinya yang keluar plus 5, akhirnya ya gitu. Padahal energi awalnya besar gitu. Ya ini mungkin lebih pada apa ya, arus dan hambatan gitu ya. Ya kan arusnya besar, arus itu berasal dari keinginannya yang besar, passionnya besar, cintanya. Saya nggak bilang cintanya besar sih. Gini, sorry, ralat ya. Ini mungkin belum menuju ke arah cinta yang besar, kayak kartu 1 ya. Tapi passionnya itu besar gitu, keseriusannya tuh besar. Dan cinta itu nanti bisa mengikuti gitu. Passionnya besar, keseriusannya juga besar. Jadi keinginannya untuk bersama kalian itu besar, bisa vice versa, oke? Cuman kalau berbicara soal cinta ya itu memang masalah definisi ya. Tapi ini bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Kalaupun kalian berkeluarga, menikah, akhirnya bersama, itu makin besar, cintanya bisa makin besar. Keinginan untuk, kalau protektif memang dari awal bisa udah protektif sih. Cuman protektif dari awal itu kan mungkin karena ketakutan kehilangan dan lain-lain gitu, atau karena merasa memiliki jadi sangat protektif, itu juga bisa. Cuman soal cinta ya ini balik lagi ke definisi cinta itu apa menurut orang, menurut tiap orang itu bisa beda-beda ya pandangannya soal cinta. Cuman yang paling besar di sini memang passion, ketertarikan secara fisik, dan ini ketertarikan ini juga ya itu besar gitu. Ini sih sebenarnya lebih pada ya bahasa lain passion di sini. Passion kan macam-macam ya. Passion itu gairah dalam mengejar pekerjaan, karir, atau gairah dalam hal ini, dalam ya ketertarikan seksual ini maksudnya. Oke? Jadi di situ juga besar gitu. Pokoknya mengagumi fisiknya itu besar sekali. Mengagumi fisiknya itu banget gitu, sangat mengagumi fisik kalian, vice versa sih, oke? Nah karena itu semua, karena merasa itu udah tipenya, jadi ya dia punya keseriusan besar. Yang penting kan keseriusan juga ya, cinta, tapi kalau kedewasaannya belum ada di situ, keseriusannya belum ada di situ, ya bingung juga. Itu bukan keseriusan yang ada, mungkin keseriusannya ada tapi kebijaksanaannya belum sampai situ, bisa jadi. Itu juga sulit gitu. Tapi ya balik lagi pada arti cinta aja. Tergantung arti cinta itu apa gitu. Kan ada orang yang iya cintanya sih sama orang itu karena udah ditinggal nikah, terus masih mencintai orang itu. Mungkin dulu memang tidak bertemu komunikasinya gitu. Cintanya iya jelas ada, nyata di situ, tapi kebijaksanaannya belum sampai ke situ untuk berkomitmen gitu. Itu bisa juga gitu kan. Tapi di sini udah jelas kok. Dan saya melihat saat kalian bersama ini secara materi oke banget. Saat kalian bersama ini faktor lucknya sebenarnya bagus banget gitu dalam hal materi gitu ya. Jadi kalau soal cinta itu bisa berkembang. Pokoknya yang penting adalah memang kalian adalah orang yang benar-benar mereka inginkan gitu, dan ada keseriusan besar di sini gitu. Jadi gimana? Itu tadi kita membahas soal arus ya. Arusnya sih besar karena keinginan yang besar itu ya. Cuman hambatannya juga besar, bisa jadi hambatannya dalam diri sendiri juga gitu. Akhirnya tegangan kan, arus, hambatan, tegangan ya fisikanya. Kira-kira rumusnya seperti itu ya. Jadinya akhirnya keluarnya tegangannya tidak sebesar yang diharapkan di awal gitu. Karena hambatannya juga besar gitu. Cukup besar lah untuk memotong porsi
porsinya di sini, energinya yang ada di sini gitu, energi maju yang ada di sini untuk maju gitu. Kayak gitu sih kalau saya lihat. Ini kayaknya komunikasi dulu deh. Apakah mereka akan ada keinginan untuk melamar? Ada banget gitu. Sebesar apa? Besar banget gitu. Cuman apakah waktunya dalam waktu dekat? Sebenarnya iya sih. Maksudnya kalau waktu berbicara iya dalam waktu dekat. Kalau yang kartu 1 itu kan menikahnya udah dalam waktu dekat kalau saya lihat sih. Kalau ini itu ngomong dulu lah gitu. Ngomongnya dalam waktu dekat. Ya oke, dekat. Ini masih baru ngomong, belum ke pernikahan gitu. Untuk memberanikan berbicara aja masih butuh waktu gitu kan. Oke. Kalau yang kartu 1 itu paling lambat tahun depan menikah, kalau ini setidaknya tahun maksimal. Selambat-lambatnya tahun depan mereka berbicara, selambat-lambatnya. Tapi berdoa aja nggak usah selama itulah. Tahun ini kalau cuma soal berbicara, tahun ini juga bisa lah. Kenapa harus nunggu tahun depan gitu kan? Kalau menikah ya nggak apa-apa ditunda gitu karena masalah pandemi mungkin. Tapi kalau cuma sekedar berbicara jujur ya ngapain harus nunggu tahun depan sih, nanti keburu nggak kesampaian lagi ya kan. Kayak gitu sih. Jadi kalau saya lihat di sini kapan waktunya, waduh ini masalahnya 50-50 kan tadi saya udah bilang. Itu tadi sih bisa tahun depan paling lama lah ya, setidaknya pertengahan sampai pertengahan itu paling lama. Tapi kalau orangnya bener-bener penakut untuk memberanikan diri ya tergantung sih, orang itu kan masalahnya beda-beda ya belakangnya gitu. Apa yang menghambat dia itu kan beda-beda karena ini general reading gitu. Bisa aja sampai tahun depan akhir, tapi kayaknya sih kalau saya lihat masih inilah nggak nyampe akhir lah ya, setidaknya berbicara dulu, ada kesempatan untuk berbicara, komunikasi lah minimal gitu sampai pertengahan tahun depan. Cuman itu kan saya bilang selambat-lambatnya tahun depan, tapi ya kalau bisa sebenarnya di sisa 2020 ini masih ada kesempatan ya, ada potensi untuk komunikasi. Karena kalau saya lihat di sini sebenarnya ini bisa datang mendadak komunikasinya saat kalian tidak kira-kira, tiba-tiba mungkin dia datang lewat sosial media gitu. Ini saya lihat sih lewat sosial media dulu sih, nggak langsung bertemu mungkin. Pendekatan lagi lewat sosial media kalau saya lihat ya. Masih ada harapan di tahun ini berbicara, di sisa tahun 2020 ini berbicara. Tapi ya itu tadi saya lihat sih mungkin bisa tahun depan awal-awal sampai pertengahan. Tapi selambat-lambatnya ya pokoknya tahun depan gitu. Tahun depan itu kan ya awal sampai akhir ya. Itu selambat-lambatnya maksudnya. Tapi sebagian dari kalian bisa kok di sisa-sisa 2020 ini, karena di sini kan juga ada Eight of Wands gitu. Balik lagi ya, masing-masing orang beda gitu. Karena ini 50-50 kalau saya lihat. Karena kan sisa 2020 juga tinggal sebentar lagi gitu. Oke? Itu saja. Jadi kalau yang saya lihat di sini ya. Justru kalau kalau ini orang naksir banget ya. Jadi kalau yang ditaksir itu keburu. Oh, saya ngerti. Ini yang bisa mempercepat pergerakannya dia itu harus ada trigger ya, jadi harus ada stimulan agar dia itu mempercepat pergerakannya. Yang bisa mempercepat itu adalah kalau dia melihat orang yang ditaksir itu didekati orang lain. Nah itu bisa jadi dia makin cepat nih ngomongnya, makin cepat pergerakannya, makin cepat nih berupaya nih, entah dengan cara apa, lewat mana, lewat siapa, kayak gitu sih. Itu kalau saya lihat di sini ya. Oke, jadi itu saja dari kartu 2. Semoga cukup menjawab ya. Tapi pokoknya ini besar banget sih. Kalau mereka ini melihat kalian sama orang lain, waduh ini kecewanya gede juga gitu. Ya salah sendiri, nggak buru-buru ngomong kan. Oke, itu aja. Jadi jangan lupa like dan share. Kalau suka kita ketemu lagi di Fantara Reading lainnya. Oke, bye. Oke, ini grup 3 ya. Kalau saya lihat di sini, apakah mereka ada keinginan untuk melamar gitu? Iya, ada keinginan untuk melamar. Salah satu di antara kalian kalau saya lihat. Kalau sebelumnya itu sebenarnya keduanya sih, di grup sebelumnya.
Kalau grup ini salah satu itu ada yang punya keinginan besar, salah satu itu mungkin cenderung defensif. Nah, kalian mau yang mana? Kalian yang defensif atau mereka yang defensif gitu ya? Kalian sesuaikan sendiri sama keadaan masing-masing. Cuman gini, keinginan untuk menikah atau bersama, melamar gitu ya, keinginan melamar itu ada. Cuman memang perjalanan kalian itu sama seperti ada persamaan dengan grup 2, kayaknya memang gak mudah gitu ya. Ini sih masalahnya bisa dari internal gitu. Eksternal itu bisa juga ada, tapi kalau masalah internal itu menurut saya agak sulit. Karena kalau secara internal itu sudah kompak, sebenarnya masalah eksternal itu cuman kayak ya tambahan aja yang masih bisa dihadapi bersama asal kompak gitu. Tapi kalau secara internal aja udah nggak kompak ya, secara internal udah berbeda persepsi, komunikasinya tidak bertemu gitu kan, ya akhirnya susah juga untuk melawan hal-hal yang ada di luar sana ya, untuk menghadapi faktor eksternal juga jadi susah gitu. Jadi sebenarnya sih faktor eksternal itu biasa aja menurut saya sih, walaupun macam-macam ya, tiap orang ada yang masalahnya itu tidak disetujui keluarga, itu juga ya sebenarnya ya besar atau enggak itu relatif ya. Tapi kalau dibandingin masalah internal, menurut saya masalah eksternal itu masih tidak besar, walaupun mungkin masalahnya persetujuan gitu ya. Tetap aja yang paling besar itu kalau mau dibandingin dengan faktor internal masih lebih besar faktor internal. Faktor eksternal maupun sedikit, walaupun keadaan luar itu mendukung, tapi kalau secara internal itu komunikasinya nggak pernah nyambung, bukan nggak nyambung ya bisa nggak nyambung atau komunikasinya tuh nggak bertemu gitu, sama-sama punya perasaan tapi tidak sempat bertemu gitu dalam komunikasi gitu ya, karena beda love language-nya bisa jadi gimana ya, punya perasaan yang sama cuman kayak sama-sama nggak bisa nangkep gitu, sama-sama nggak bisa menyampaikan secara tepat, atau salah satu nggak bisa menyampaikan secara tepat, akhirnya sama aja kayak pesan yang tidak tersampaikan gitu kan, kayak gitu. Jadi apapun yang ada di dalam, tapi kalau tidak disampaikan dengan tepat ya mungkin malah cenderung kelihatan menyebalkan gitu. Ya udah, mau berharap apa gitu ya kan. Jadi kayak inilah, kayak performer aja. Kalau kita nonton konser atau nonton apapun itu, film lah, penonton itu pasti akan menilai performanya bagaimana kan. Nggak peduli penonton sama di belakang layar itu masalah yang mereka hadapi itu apa aja tuh sebenarnya nggak peduli sih ya kan. Mereka bayar, mereka ingin menikmati pertunjukan yang memuaskan, udah gitu. Jadi apapun usaha di belakang gitu ya, tapi kalau tampilannya akhirnya seperti itu tidak memuaskan, ya udah akhirnya tidak memuaskan gitu kan. Sama kayak cinta ya, mau punya cinta besar tapi kalau tidak berusaha disampaikan dengan tepat, tapi justru malah membiarkan ego itu ambil kontrol dari diri kita, akhirnya kita juga tidak bisa menyampaikan bahasa cinta itu dengan tepat lewat sikap gitu kan, lewat respon, lewat kata-kata. Akhirnya apa? Ya itu semua yang ada dalam perasaan kita nggak nyampe jadinya, dan itu jadi sia-sia juga gitu. Kayak gitu sih. Jadi intinya masalah internal itu sebenarnya lebih sulit menurut saya. Masalah internal itu kayak sistem imun. Kalau sistem imunnya sudah tidak optimal, sudah turun gitu, nah itu infeksi dari luar itu mudah sekali masuk gitu. Sumber infeksi dari luar mudah sekali menyerang tubuh itu. Tapi kalau imunitas bagus ya, artinya hubungan itu bagus, secara internal mereka kompak gitu, persepsinya oke, nyambung gitu kan, semuanya tersampaikan dengan cukup baik gitu. Jadi imunitasnya bagus, apapun masalah di luar ya, serangan dari luar itu masih bisa dihadapi dengan imunitas bagus itu. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi itulah menurut saya, sebesar-besarnya masalah di luar atau faktor eksternal, tapi lebih besar menghadapi masalah internal gitu. Ya kan? Lebih besar kalau masalahnya itu dari dalam aja udah keropos kayak gitu, masalah komunikasi kayak gitu, ego kayak gitulah. Oke? Seperti itu ya, mungkin kayak penjajahan ya. Kalau dulu
melawan penjajah dari luar itu memang kelihatannya besar ya, memang besar, memang susah gitu. Cuman akan ada ya yang kan ada kata-kata gini, melawan penjajah itu masih lebih mudah daripada melawan bangsa sendiri gitu. Jadi ya gitu. Kelihatannya kalau dari luar gitu, musuh dari luar itu, penjajah dari luar itu lebih besar, lebih susah dengan senjata gitu. Tapi masalah di dalam melawan bangsa sendiri itu, kalau dari mata kan kayaknya bukan sesuatu yang besar ya, bukan musuh yang besar yang kelihatan bersenjata bawa tank kayak gitu, kelihatannya nggak kayak gitu. Jadi kelihatan nggak besar, cuman ternyata bisa lebih sulit gitu, lebih kompleks gitu. Karena kalau melawan penjajah kalau kompak, akhirnya bisa juga, ya kan? Tapi kalau dari dalam sudah tidak kompak, misalkan melawan bangsa sendiri kan udah dari dalam nggak kompak. Nah, itu bisa jadi masalah gitu kan, malah bisa dimanfaatkan oleh pihak luar kayak gitu. Itu udah sistemik jadinya gitu. Jadi masalahnya di situ. Oke? Jadi kalau saya lihat di sini, ini kayaknya kalian sempat terpisah ya. Ini masalah pride udah jelas, komunikasi yang nggak nyambung gitu, walaupun punya perasaan yang sama, keinginan untuk membahagiakan tapi tidak tersampaikan lewat kalimat, lewat sikap gitu, kayak gitu. Mungkin sudah ada niatan, cuman tidak tersampaikan karena mungkin dia nggak bisa mengendalikan dirinya, itu bisa jadi gitu ya. Terus sempat terpisah, tapi akhirnya ini saya lihat kalian bisa reunian lagi gitu. Ada usaha besar untuk kembali bersama dari salah satu pihak setidaknya. Ini masalah besarnya itu di dalam kalian sendiri gitu, kalian berdua gitu, karena sama-sama keras. Kalau saya lihat di sini ini keras, maskulinnya kelihatan keras, di sini femininnya itu juga tough dan kelihatan defensif gitu. Jadi memang komunikasi itu berperan banget di sini. Oke? Jadi apakah dia punya keinginan untuk melamar? Iya, jelas pakai banget gitu, punya banget gitu. Sebesar apa? Itu besar banget sih. Nine of Wands di sini, ini Nine of Wands itu besarnya keinginan dia itu besar banget, berusaha untuk mencapai itu. Ya, Seven of Wands di sini lebih pada permasalahan yang kalian temui sih. Ini bagaimana kalian itu harus sama-sama berpegangan lalu berusaha untuk memperjuangkan hubungan ini. Ya, dengan melawan diri masing-masing gitulah intinya. Oke. Kalian mungkin sebelumnya udah sempat terpisah karena masalah itu semua, tapi nanti ini akan kembali lagi. Ada Two of Wands di sini dan Six of Cups. Oke. Jadi kapan kira-kira ini? Ini sebenarnya kalau berbicara sih dalam waktu dekat juga ya. Cuman bedanya ini kan sudah ada komunikasi sebelumnya, sudah sama-sama tahu keinginannya mau kemana. Cuman masalah komunikasi juga yang memisahkan kalian gitu. Tapi kalau grup 2 itu lebih pada memendam perasaan yang belum sempat tersampaikan gitu. Oke, jadi saya lihat sih ini kalau sekedar komunikasi, setidaknya selama-lamanya sebelum pertengahan tahun depan itu kira-kira salah satu orang setidaknya nyapa lah lewat sosial media. Walaupun nyapanya tuh sok-sok kayak ya macam-macam ya tiap orang, karena pride-nya tinggi bisa jadi nyapanya itu kayak ya sekenanya gitu, atau ya gimana ya, menyapa yang ini ya pokoknya tahu-tahu nyapa gitulah, kayak gitu sih. Itu bisa jadi kemungkinan itu kalau saya lihat, tahu-tahu nyapa ini lewat sosial media gitu. Setidaknya kalau cuma sekedar ngomong nih ya, paling lambat lah sebelum pertengahan tahun depan saya pikir udah ada pembicaraan. Nah masalahnya saat ada kesempatan berbicara itu dipergunakan baik nggak untuk benar-benar mengesampingkan ego dulu dan berbicara apa adanya sesuai dengan perasaannya gitu. Lalu bolehlah nanti selanjutnya tinggal diskusi enaknya gimana, yang penting tersampaikan dulu gitu, jujur aja dulu kalau memang mencintai banget gitu ya, kalau mau minta maaf gitu misalkan, kayak gitu sih.
Ya, ini salah satu orang ada yang ini pasti sih kalau saya lihat memantau dari jauh gitu. Jadi gimana sih menyapa lewat sosial media tapi terkesan kayak iseng-iseng atau nggak sengaja gitu, padahal mah udah sejak lama pengen gitu, pengen berkomunikasi kayak gitu. Itu ya, jadi ngobrol dulu kalau saya lihat di sini. Tergantung nanti dalam obrolan itu kalian bisa bertemu apa enggak, itu masing-masing dari kalian berbeda-beda kalau saya lihat ya. Kalau mau dipergunakan dengan baik, kesempatan berbicara itu jangan dirusak dulu momennya, jujur aja dulu, abis itu baru terbuka. Terbuka nggak apa-apa, sedikit berdebat karena memang butuh terbuka daripada ditahan-tahan agar menghindari konflik tapi malah nggak jujur ke depannya. Karena kalian harus saling terbuka pemikiran satu sama lain juga gitu, untuk cari jalan tengah lah gitu. Ya ini masalah kesalahpahaman aja sih bisa jadi, oke? Itu kalau soal komunikasi itu sudah oke, ya, kalian sudah klik, sudah semua sudah dikeluarkan, sudah sama-sama tahu, akhirnya bisa sama-sama menerima gitu, itu kan bisa jadi indikasi komunikasinya sudah berhasil gitu. Nah kalau dari situ sudah berhasil, ini cuman tinggal nentuin tanggal aja kalau mau menikah menurut saya. Jadi masalah terbesarnya adalah apakah momen itu dipergunakan dengan tepat untuk berbicara gitu. Momennya tadi saya udah bilang kan, selambat-lambatnya saya sih melihatnya kemungkinan nggak nyampe pertengahan tahun ya. Emang kalau untuk berbicara itu kerasanya lama sih, tapi ya kan saya bilang nggak nyampe, selambat-lambatnya lah ya, bisa awal tahun, bisa dalam ini sisa-sisa bulan ini, bulan di 2020 ini kan cuma tinggal berapa bulan aja gitu. Selamat-lambatnya setidaknya kayaknya udah nggak kuat deh nahan sampai pertengahan tahun depan gitu. Oke, untuk sekadar berbicara aja gitu. Itu saja saya pikir dari grup 3. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di Tarot Reading lainnya. Bye. Oke, ini untuk grup 4 ya. Ini untuk grup 4 ya, yang memilih kartu 4. Kalau saya lihat di sini, sebagian dari kalian kemungkinan ini ada pihak lain. Pihak lain itu nggak harus berarti apa ya, dalam percintaan ya, maksudnya third party situation itu kan nggak harus tentang lover aja gitu, nggak harus orang yang terlibat perasaan di situ gitu, tapi bisa jadi third party situation itu ada pihak lain kayak keluarga, teman, lingkungan, macam-macam lah. Teman jangan-jangan ini juga lagi ya, teman yang punya perasaan gitu, enggak, maksudnya third party situation itu bisa keluarga juga, maksudnya adanya masalah persetujuan lah ya, terus pekerjaan atau hal lain ya, itu juga bisa yang terlibat di situ gitu. Cuman kalau saya lihat di sini ini ada orang lain yang terlibat dalam hubungan kalian gitu. Orang tersebut cukup apa ya, cukup ingin ralat. Orang tersebut keinginannya untuk melakukan intervensi atau usahanya untuk melakukan intervensi dalam hubungan kalian itu besar. Jadi terserah orang ini bisa siapa saja karena ini general reading gitu ya. Ini tidak harus orang itu berarti orang yang punya perasaan cinta di dalam hubungan itu juga gitu. Orang yang terlibat perasaan cinta dalam hubungan itu juga itu nggak harus, bisa siapa saja pokoknya yang punya keinginan untuk melakukan intervensi dalam hubungan kalian, yang bikin hubungan kalian tuh agak susah di sini, oke? Ya, di sini ada Two of Swords and of Wands ya. Jadi keadaan berubah, jadi makin berat dan makin rumit. Nine of Pentacles, Four of Cups. Ya, ini bisa juga ya karena mungkin keadaannya sebenarnya udah oke gitu, tetapi ada hal lain yang menyulitkan hubungan ini. Ya, melihat realita hubungan ini akhirnya jadi kecewa juga gitu. Jadi ketika yang lainnya sudah mendukung, tapi ternyata hubungan ini sulit jalannya ke depan. Jadi ada kekecewaan karena progres hubungan ini yang tidak berjalan gitu, atau hubungan ini tidak progresif gitu.
cenderung stuck, itu bisa jadi ada kekecewaan di situ. Bisa juga sih sebenarnya kekecewaan dalam hal materi itu juga bisa. Pokoknya intinya ada hal yang membuat hubungan ini akhirnya sulit berjalan, sulit terrealisasikan gitu ya. Ada hal itu ya yang akhirnya membuat kecewa itu tadi. Ya kecewa karena hubungannya tidak berjalan gitu. Four of Pentacles, Queen of Wands. Nah, di sini ada dua Queen of Wands ya. Queen of Wands, Queen of Wands. Eight of Swords, Four of Pentacles. Oke. Di sini ada salah satu pihak yang cenderung mempertahankan sih. Oke. Pokoknya ini kalau saya lihat di sini ini situasinya pertama bisa saja ada intervensi orang lain atau pihak lain. Kedua, adanya ketidakpuasan dalam hubungan sehingga perjalanannya jadi nggak lancar, terhambat karena masalah itu ya. Terus intinya kondisinya itu kurang mendukung hubungan ini berjalan, tapi ada salah satu pihak yang berusaha mempertahankan hubungan ini, menstabilkan hubungan ini jangan sampai benar-benar putus. Oke, hubungan ini sedang tidak berjalan dengan baik, tapi berusaha dijaga agar tidak putus. Jadi ada salah satu pihak yang cenderung memberikan effort lebih untuk mempertahankan hubungan ini. Masalahnya kalau effort itu dilakukan oleh kedua belah pihak sih oke. Cuman ada salah satu pihak, yang saya lihat sih salah satu pihak ini sih yang kelihatannya memberikan effort lebih untuk hubungan ini gitu. Jadi kayaknya itu tidak dari dua pihak gitu. Ya, jadi jadi kayaknya hanya salah satu pihak aja yang cenderung mengupayakan gitu. Itu kalau resonate ya. Gini, dan pihak itu saya pikir juga ada akhirnya punya kebimbangan gitu ya. Dia itu inginnya sih hubungan ini terrealisasikan, cuman melihat realita ini dia tuh jadi bimbang sendiri gitu, kayak gimana ya, apakah ini adalah jalan yang tepat gitu, karena dia juga masih belum siap untuk melepaskan itu kalau saya lihat sih. Kayak gitu. Oke, jadi kembali ke pertanyaan ya. Oh ya, tunggu. Nah, kalau di kartu ini saya sih melihatnya dengarkan intuisi. Dengarkan intuisi. Pokoknya dengarkan lagi intuisi gitu ya. Mungkin saja sebenarnya kalian sudah tahu jawabannya lewat intuisi. Cuman ini yang saya bilang Queen of Wands ini cenderung yang mempertahankan hubungan ini. Nah, ini pesan untuk Queen of Wands. Entah Queen of Wands itu kalian atau orang yang kalian tanyakan. Nah, dengarkan intuisi. Jadi Queen of Wands ya. Kalian sudah Queen of Wands itu mungkin sudah tahu ya jawabannya apa lewat intuisinya, cuman itu tadi kayak belum, antara intuisi sama keinginannya emang berbeda sih. Dia cenderung punya keinginan lain dengan intuisinya gitu. Akhirnya dia cenderung mengabaikan intuisinya, tapi diminta untuk mendengarkan intuisi gitu ya. Kemudian, nah kalau kartu ini kalau saya lihat sih gini, harus siap melepaskan, harus siap berbesar hati pokoknya gitu. Jadi semakin besar obsesi kita untuk mendapatkan sesuatu, itu nanti potensi kita sakit atau kecewanya juga pasti makin besar ya. Obsesi makin besar, potensi sakitnya makin besar. Ekspektasinya makin besar, potensi sakitnya juga makin besar gitu. Jadi kendalikan kendalikan obsesi ya.
harus siap melepaskan, siap berbesar hati ya. Jika itu bukan jalannya ya harus siap gitu. Tapi kalau itu jalannya, ingat lagi quotes yang saya tulis di sini ya. Kalau memang cinta itu real, nyata, itu akan menemukan sendiri jalannya gitu. Jadi siap dulu untuk ikhlas ya. Siap dulu berbesar hati lah minimal. Siap untuk melepaskan kalau memang itu tidak untuk selamanya di situ gitu. Karena saat kita harus melepaskan sesuatu, merelakan sesuatu, bisa jadi kan ada hal lain yang datang gitu. Maksudnya gimana ya, gitulah. Saat kita melepaskan sesuatu, kita berusaha berbesar hati di situ, akan ada pintu selanjutnya yang terbuka lah gitu. Seperti itu. Jadi ya itu kejutan dari semesta gitu. Kayak gitu sih, pokoknya harus siap dulu gitu. Jangan cenderung memaksakan, karena pada akhirnya kalau kita terlalu memaksakan itu juga akan menyakiti diri kita sendiri gitu. Ada hal yang bisa diupayakan, tapi ada saatnya memang kita harus mengikhlaskan atau berbesar hati, karena itu memang ujian kita untuk ya ujian kebijaksanaan ya gitu, kerelaan kan, kayak gitu sih. Oke, jadi kalau kembali pada pertanyaannya, apakah mereka punya keinginan? Ini kan tadi saya bilang salah satu yang punya effort lebih untuk menjaga hubungan ini gitu. Jadi ya salah satu ada keinginan untuk bersama, salah satu keinginannya masih kurang nyata kalau saya lihat di sini gitu ya. Jadi terserah kalian mau yang mana ini. Kalian posisikan sendiri sesuai dengan kondisi kalian gitu ya. Jadi memang tidak keduanya itu punya keinginan yang sama besarnya gitu. Kalau yang belum punya keinginan yang besar tadi, apakah dia ada keinginan untuk melamar gitu? Tergantung ya, ini yang keinginannya yang nggak besar ini yang mana gitu. Anggaplah melamar itu nggak harus pria, bisa saja wanita gitu ya. Jadi karena melamar itu nggak harus nggak harus pria, tapi wanita dianggap juga bisa lah ya kalau mau melamar gitu misalkan. Tergantung yang tidak punya keinginan lebih di sini siapa, yang cenderung memberikan effort besar di sini siapa. Yang tidak punya keinginan lebih itu atau belum punya keinginan lebih itu ya memang keinginannya untuk bersama atau melamar itu belum terlihat sih di sini. Kayak orang itu harus melalui beberapa hal untuk meyakinkan dirinya apakah ini jalan yang diinginkan atau tidak gitu. Buat orang yang cenderung cenderung menginginkan hubungan ini terrealisasikan, yaitu Queen of Wands di sini, itu memang keinginannya untuk bersama itu besar. Kalau dia punya kesempatan melamar, iya dia ingin melamar gitu. Ini terlepas ya, maksudnya yang melamar itu bisa pria atau wanita, karena kan yang situasinya kayak gini kan bisa vice versa gitu. Kayaknya gitulah ya, oke? Seperti itu. Jadi kayak gitu sih. Kalian yang mana? Kalian yang di posisi mana gitu aja ya. Lalu sebesar apa keinginannya? Itu tadi sudah saya jawab ya. Yang satu besar banget, tapi yang satu nggak sebesar itu. Sebesar apa keinginannya? Lalu apa lagi sih? Apakah waktunya dalam waktu dekat? Saya melihat ini masih perlu melalui beberapa hal gitu. Jadi waktunya nggak kelihatan cepat, memang nggak kelihatan dalam waktu dekat ini, karena harus melalui beberapa hal dulu. Kalau mau dipaksakan cepat,
itu nantinya takutnya jalannya itu malah banyak resikonya gitu. Jadi kayak misalkan menikah itu kan harus keduanya benar-benar yakin, benar-benar ingin, benar-benar punya perasaan yang sama gitu. Tapi kalau yang cenderung memaksakan hanya satu orang, yang cenderung mendorong itu hanya satu orang, yang satunya itu masih belum sebesar itu keyakinannya, itu susah. Kalau dipaksakan kayak gitu susah. Nanti saat menikah malah resiko yang harus diterima banyak gitu, yang harus dihadapi banyak. Itu hanya menyulitkan ke depannya gitu kalau terlalu memaksakan gitu. Jadi relax aja, lebih baik nggak usah dipaksakan. Kalau berbicara apakah waktunya dalam waktu dekat, saya sih nggak melihat itu ya, karena ada beberapa hal yang harus dilalui dulu. Beberapa hal itu pergulatan batin, pikiran gitu, kayak gitu ya, pemikiran gitu ya, untuk bisa melihat ini tuh lebih jelas gitu. Apakah benar-benar ini yang mau dipaksakan atau ini mau diberi kesempatan waktu atau mau dilepaskan gitu. Pokoknya masih ada beberapa hal yang harus dihadapi itu ya, pergolakan pikiran itu terutama. Gitu sih, pemikiran itulah. Masih ada beberapa hal yang harus dilalui. Jadi saya nggak melihat dalam waktu dekat ini, tetapi kalau itu kan kembali sama orang yang menjalani ya. Tapi kalau orang yang menjalani mau memaksakan, tergantung keduanya bener-bener bisa sepakat nggak. Maksudnya secara perasaan juga ya, bukan sepakat lewat lisan aja karena merasa terpaksa, tapi harus dari perasaan dan keyakinan juga. Kalau keduanya punya itu, hal itu yang sama besar, itu aman setidaknya. Tapi kalau enggak, itu mending hati-hati. Sorry, maksudnya itu mending jangan dipaksakan dulu lah, lebih baik hati-hati gitu. Jangan dipaksakan dulu karena gini, mungkin sebagian orang berpikir udahlah, yang penting menikah aja dulu gitu. Iya kan? Ya ini masing-masing orang punya pemikiran yang berbeda sih, tapi kalau saya mikirnya gini, kalau ada orang yang misalkan udahlah yang penting menikah aja dulu, keburu nanti nggak kejadian lagi misalkan gitu. Sebenarnya gini ya, kalau memang itu adalah destininya, kalau memang keduanya punya perasaan dan keinginan yang sama, usaha yang sama, akan ada waktunya tuh terrealisasikan kalau memang itu destininya. Tetapi kalau tidak, itu buat apa harus dipaksakan gitu. Itu malah nggak baik ke depannya, ya kan? Cuman hanya sekedar cepat-cepat nikah gitu, udahlah cepat-cepat nikah daripada ntar nggak jadi, ayo ya kan. Ya lebih baik, kalau dari saya sih lebih baik tidak jadi sebelum nikah daripada waktu menikah terus akhirnya banyak sekali masalah gitu kan, karena dipaksakan di awal. Malah nanti kelihatannya, kalau menurut saya sih itu nggak berpikir panjang ya, terserah ya setuju atau tidak. Ini kan saya bilang dari perspektif saya, nggak berpikir panjang, karena nanti saat itu sudah terjadi ya, itu baru nyesel karena merasa aduh kok nggak kepikiran ya bakalan kayak gini, jadi berat ya kayak gitu. Tapi itu kan konsekuensi ya, maksudnya gini, sebenarnya kalau siap dengan konsekuensinya nggak apa-apa. Kalau dia sudah tahu ini akan sulit ke depannya karena dipaksakan, nanti waktu menikah akan banyak sekali yang jadi masalah, lalu dia yang harus banyak berkorban perasaan gitu. Dia sudah tahu hal itu, sudah tahu konsekuensi itu, dan dia mau menerima. Yang penting saat itu terjadi dia tidak mengeluh karena itu memang pilihan yang sudah dia pilih gitu ya. Konsekuensinya mau dia terima ya, itu sah-sah aja sih menurut saya. Dia orangnya konsekuen, nggak apa-apa, it's okay, ini masalah pilihan dan konsekuensi. Tapi kalau dia memaksakan lalu terjadi seperti itu, lalu habis itu dia menyesal atau dia nggak mau menerima konsekuensinya karena dia harus banyak berkorban di sini. Dari awal dia sudah hanya satu-satunya yang mengupayakan di sini, lalu dia masih harus banyak berkorban perasaan dirinya dalam pernikahan, terus dia sesali itu. Ya sebenarnya itu kan bagian dari pilihannya sendiri gitu. Dia masih punya pilihan untuk tidak memaksakan itu dulu gitu. Tidak memaksakan lebih tepatnya, kalau memang belum saatnya saat itu gitu. Jadi ini masalah pilihan dan konsekuensi. Apakah
kita cukup konsekuen sama pilihan kita atau tidak gitu, ya kan? Makanya hati-hati itu karena kita harus berpikir panjang sih, bukan kalau alasannya nanti daripada nggak kejadian. Itu saya pikir dalam hal pernikahan itu kayaknya pemikirannya nggak panjang ya, karena baru sejauh pemikirannya tuh sejauh pernikahan ini terrealisasikan atau tidak gitu. Pemikiran yang panjang itu pemikirannya sudah lebih jauh dari itu, dia sudah melihat kemungkinan atau prospek saat mereka bersama itu banyak kecocokan atau tidak, bisa bekerja sama atau tidak, mau dibawa kemana, itu panjang itu ke situ kalau dalam pernikahan ya, kalau saya lihat sih dari perspektif saya gitu. Karena kan masalahnya bukan hanya sampai jadi menikah atau tidak, tapi saat menikah itu masalah yang sebenarnya yang masih banyak lagi, itu bisa aja ada di situ, potensinya bisa besar dari situ gitu. Jadi hati-hati gitu aja, ya kan? Lebih baik kalau memang nggak jadi ya udah nggak jadi, nggak apa-apa, nggak harus dipaksakan. Kalau memang cinta itu real, ya dia akan temukan jalannya gitu ya, kayak kalimat ini gitu. Lebih baik kan, lebih baik kayak gitu sih menurut saya. Kecuali orang-orang itu sudah siap ya, sudah siap pernikahannya kayak kapal pecah, ya nggak apa-apa. Memang pernikahan itu pasti ada masalah, hidup itu pasti ada masalah, tapi kan gini ya, kita punya pilihan untuk menghindari masalah. Masalah itu pasti ada, makanya gak usah dibanyak-banyakin gitu. Ada hal yang masih bisa kita hindari ya kita hindari gitu, iya kan, lewat pilihan kita. Cuman kalau gini, kalau orang itu dia terlahir dari keluarga yang broken home, itu bukan keinginannya, dia nggak punya keinginan. Sorry ya kalau ngomong reinkarnasi bisa jadi ada masalah soal kontrak dan lain-lain, ya kayak gitulah ya. Tapi intinya gini lah, kalau dia lahir dalam, kita nggak ngomongin reinkarnasi lah ya, tapi kalau dia lahir dalam keluarga yang broken home, anak itu memang sebenarnya tidak bisa disalahkan gitu ya, dia lahir itu oke. Soal berpisah bersama itu adalah pilihan dari orang tuanya gitu. Setidaknya dalam hidup ini dia itu tidak bisa memilih kan, maksudnya orang tuanya seperti itu kan, itu masalah mereka gitu. Ya dia aja lahir di keluarga yang broken home gitu misalkan, ya sebenarnya secara, ya kita sih nggak bisa menyalahkan anak itu ya, karena ya dia memang terlahir di situ, mau gimana lagi gitu. Artinya gini, itu mungkin destiny ya, destiny dia memang harus melalui itu, misalkan harus melalui circumstances itu dari kecil, oke. Tetapi kan hidup itu berjalan, di depan ini saat dia sudah sadar, sudah belajar banyak, nanti dia bisa buat pilihan yang terbaik ya. Pilihan terbaik, semua pilihan itu pasti ada resikonya, cuman pilihan terbaik itu bagaimana meminimalisir resiko atau meminimalisir masalah yang harus dihadapi gitu loh. Karena apalagi mengingat dari kecil dia sudah melihat hal-hal seperti itu, artinya kan ya dari kecil dia sudah merasa nggak enak gitu. Jadi gini apa ya, anggaplah itu destiny, tapi destiny dia lahir di situ, tapi bukan berarti sepanjang hidupnya dia harus menderita gitu kan. Jadi masa depan dia itu masih bergantung sama dia ya, dia lahir dalam keadaan seperti itu, yaitu anggaplah destiny ya. Tapi ada hal-hal lain di depan itu, masa depan itu yang masih bisa dia rubah, yang masih bisa dia maksimalkan gitu. Jadi kembali lagi sama kita sendiri yang menentukan masa depan kita. Takdir terbaik tidak lepas dari usaha yang menjalani. Kalau memang kita harus terlahir takdirnya dari terlahir dalam circumstances itu, dari kecil merasa tidak nyaman, sudah mendapatkan masalah yang pelik gitu, tapi takdir terbaik itu tetap bergantung sama kita. Kita nggak harus berada di situ terus, kita nggak harus terbelenggu dalam situasi yang itu terus gitu, ya kan. Jadi kita bisa mengejar takdir terbaik itu lewat pilihan-pilihan kita gitu. Modal kita untuk memilih yaitu belajar sih, memang pengalaman, belajar, berusaha mempertimbangkan gitu, melihat dari berbagai perspektif, kayak gitu sih intinya. Itu modalnya memang ya, kayak gitu. Jadi memang
Pilihan itu mempengaruhi, ya mempengaruhi banget masa depan kita ya. Iya, masalah itu tetap ada dalam hubungan, dalam pernikahan, tapi kan ya kalau kita memilih pasangan yang setidaknya lebih kompak, lebih bisa diajak kerjasama, gesekan atau friksi itu kan lebih sedikit gitu. Masalah itu tetap ada bahkan dari luar, tapi kalau kompak masih bisa diajak kerjasama, masih oke lah, jalannya masih lega gitu kan. Kalau dari dalam aja udah banyak bentrok, friksi, gesekan, itu gimana? Nggak enak juga kan, nggak nyaman juga terus-terusan, mau sampai kapan gitu. Masalah karakter apalagi, kalau berpikiran setelah menikah pasti akan berubah, ya hati-hati, karakter orang dewasa itu sudah mengakar, jadi untuk merubah itu nggak mudah, ya kan. Kalau udah sudah tahu karakternya seperti itu, keadaannya seperti itu hati-hati banget. Menikah itu lantas nggak membuat dia akan berubah dalam satu malam. Karakter itu bisa jadi dia butuh profesional untuk mengatur karakternya, untuk membangun lagi karakternya, bisa jadi kayak gitu ya kan. Itu harus melalui pergolakan batinnya, pikirannya gitu. Bahkan bisa juga kalau nggak melalui profesional, kehidupannya dia lah yang nanti bisa merubah itu gitu. Kehidupannya dia dan bagaimana perkembangan pikirannya itu juga bisa merubah itu gitu, bisa merubah karakternya itu. Tapi itu kan prosesnya nggak sebentar, nggak sederhana gitu. Prosesnya bisa besar, bisa painful, cenderung destruktif. Itu kayak merobohkan bangunan untuk membangun lagi menjadi bentuk bangunan yang lain kayak gitu. Jadi karakter itu nggak semudah itu, hati-hati. Kecuali kalau kalian siap untuk menghandle pasangan kalian. Handle itu maksudnya gini, bukan berarti mengatur dia, terus menekan hak asasi dia, nggak kayak gitu. Tapi membantu dia menemukan jalan terbaik untuk dirinya sendiri gitu, atau menghandle karakternya yang kayak gitu kan. Orang beda-beda gitu. Misalkan karakternya temperamen, egois, A, B, C, D, sampai Z gitu. Kalian bisa nggak handle itu gitu? Kalau enggak kan nanti kalian kewalahan sendiri, akhirnya butuh profesional gitu misalkan. Jadi ya itu hati-hati sih. Karena kalau udah menikah, udah punya anak, yang jadi korban bukan kalian sendiri. Anak-anak kalian juga jadi korban. Ya, ngelihat orang tuanya kayak gitu. Apalagi kalau orang tuanya masih mending ya, maksudnya sama-sama dewasa, oke lah ya kita berpisah baik-baik. Yang penting kita tetap ingat untuk menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak. Berpisah nggak apa-apa, maksudnya secara fisik kita berpisah, tetapi ya untuk masalah anak-anak ya, untuk anak-anak ini tetap harus apa ya, kita harus kesampingkan ego misalkan, ya kan. Untuk anak-anak itu ya kita harus bisa jadi teman baik gitu, seperti itu. Ya nggak apa-apa kalau keduanya itu sama-sama sedewasa itu gitu ya kan. Berpisahnya relatif baik, memang tidak ada perpisahan yang perpisahannya emang nggak enak ya, tapi setidaknya masih relatif baik ya. Coba bayangkan kalau harus bersama pasangan yang egonya tinggi banget, ya egois banget dan tidak cukup dewasa dalam hal itu. Yang terjadi apa? Anaknya jadi korban ya. Anaknya jadi korban, terus nggak sedikit kan kasus salah satu orang tua membawa lari anaknya ya, terus mempersulit orang tua yang lain untuk menemui anaknya. Nah, hal-hal kayak gitu akhirnya apa? Yang jadi korban anaknya. Susah kalau punya pasangan yang kayak gitu kan. Maksudnya walaupun berpikir nanti kalau nggak cocok ya udahlah ya, tapi kan nggak sesederhana itu. Apalagi kalau orangnya seperti itu ya kan. Pisah pun akan jadi masalah besar yang baru gitu. Ya walaupun bersama itu kayaknya juga bukan jawaban, cuman kasihan juga nanti anak-anaknya. Jadi kalau kita, sorry ya, ini bukan maksudnya menggurui, hanya memberikan perspektif, karena saya juga melihat kasus-kasus kayak gini gitu. Bahkan juga berinteraksi langsung sama orang ya gitu, misalkan klien atau siapapun di luar sana gitu. Jadi nggak apa-apa, ini cuman sekedar berbagi perspektif aja, oke? Bukan bermaksud menggurui gitu. Karena kan tidak semua orang mungkin benar-benar menyadari hal itu, walaupun mungkin dia sudah tahu gitu, dan udah banyak contohnya gitu. Jadi gini, kalau kita memilih pasangan yang tepat itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi buat anak-anak gitu, karena kita juga ingin memberikan anak-anak itu orang tua yang tepat buat mereka. Kalau kita udah memilih pasangan yang kayak gitu, yang susah kayak gitu untuk kerja sama-sama kita gitu,
terus egois kayak gitu, nah anak-anak juga akan jadi korban dari circumstances yang udah nggak sehat gitu. Apalagi kalau sampai harus ada perebutan hak asuh lah, harus membawa lari anak. Mohon maaf banget nih, bahkan di berita juga ada anak dibawa lari nggak bisa bertemu ibunya atau salah satu orang tuanya gitu kan, terus ujung-ujungnya maaf banget anaknya harus meninggal gitu kan, karena masalah. Ya udahlah ya, kita nggak usah menghakimi di sini, cuman itu salah satu contoh. Bahkan perceraiannya mungkin belum resmi di pengadilan, anaknya sudah meninggal gitu. Dan itu juga tidak lepas kan dari andil orang tuanya gitu, kayak gitu kan, kasihan ya. Maksudnya ya kalau misalkan orang tua itu masih punya perasaan ya, masih berpikir soal itu, pasti rasa menyesalnya besar gitu. Kalau cuek ya mungkin nggak ada penyesalan gitu, ya kan. Jangan sampai kita menyesal ya, jadi hati-hati kayak gitu, oke? Karena mencintai anak-anak, maka dari awal, dari sebelum punya anak, pilihlah pasangan yang tepat kalau memang mau menikah. Bukan pasangan yang sempurna itu relatif, memang tepat untuk kita aja, baik untuk kita gitu ya, bisa bekerja sama, kooperatif, oke? Itu aja, oke? Itu saja dari kartu nomor 4, grup 4. Semoga cukup menjawab ya. Jadi saya nggak melihat dalam waktu dekat ini, kecuali kalau dipaksakan, yaitu terserah kalian sendiri. Mohon maaf karena saya sih baca apa adanya, tapi ini juga belum tentu resonate gitu. Kan ini hanya pembacaan aja. Kayak gitu sih. Ya, itu saja. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.